Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan melakukan unboxing. Oke, kira-kira apa isinya? Mari kita akan buka saja terlebih dahulu. Dan ini adalah New Saragossa tahun 2020. Oke Sobat Mancing Mania, jadi ini adalah yang SW 6000 HG untuk Saragossa keluaran terbaru di tahun ini. Langsung saja saya akan unboxing dan buka. Oke, seperti biasa ada buku skematik, kemudian garansi, beberapa panduan, spool belt, kemudian tambahan spacer. Oke, ini handle-nya. Oke, jadi secara visual ataupun penglihatan seperti ini dia tampilannya. Dia ada beberapa perubahan di cutting spool. Di sini ada cutting spoolnya, kemudian bodinya juga sedikit lebih ramping. Oke, selanjutnya saya akan coba bahas sedikit berdasarkan penglihatan saya. Jadi di sini ada perubahan untuk Saragossa 2020 ini. Untuk handle dia ada perubahan. Jadi di sini sudah istilahnya one piece. Dia tidak disambung dengan engsel seperti Shimano sebelumnya. Kemudian untuk pegangan handle, untuk knop, istilahnya pegangannya, saya rasa ini sama. Kemudian ada roller di dalamnya. Yang menjadi pembeda adalah di bagian siku. Jadi di sini dia istilahnya one piece. Dia tidak ada engsel yang bisa kocak biasanya untuk Shimano yang sebelumnya. Itu dari bagian handle. Kemudian dari body ya, jadi di sini bodinya lebih ramping, jadi terlihat lebih slim dia. Untuk bahan saya rasa sama. Kemudian di sini yang Saragossa yang sebelumnya dia lonjong besar. Untuk Saragossa 2020 ini dia lebih slim dan lebih seksi dia. Oke, selanjutnya saya akan buka saja spoolnya dulu. Oke, ada sedikit perbedaan di bagian depan, kemudian di bagian belakang. Di sini tipikalnya sama, tapi untuk bagian dalamnya saya belum tahu apakah dia ada upgrade atau istilahnya penambahan spesifikasi part dan lain sebagainya. Kalau secara visual dari bagian bawah DFD atau dual force drag-nya ini dia masih sama dengan yang Saragossa sebelumnya, hanya saja di bagian depan di sini ada sedikit beda ya. Seperti ada housing
housing karbon untuk tempat karbon teksnya. Kalau yang sebelumnya dia langsung dengan spoolnya. Oke. Kemudian untuk di bagian cover rotor nut, di sini saya rasa sama. Kemudian dari bail assembly dan line roller, kemudian komponen bail spring guide, nanti mungkin bisa di kesempatan berikutnya saya akan melakukan pembongkaran untuk Shimano Zaragoza ini. Oke, sekarang saya akan coba tes suara clicker. Saya rasa ini masih sama dengan Zaragoza yang sebelumnya. Jadi kalau di Saltiga ada upgrade clicker yang dulunya suaranya lebih kecil menjadi lebih nyaring dan keras, sedangkan di Zaragoza ini dia masih tetap dia untuk sistem clicker. Kemudian untuk line capacity untuk size Zaragoza 6000 ini, di sini kalau pakai PE 3 dia masuk 300 meter. Sedangkan untuk nilon mono dengan size 0,33 mm ini masuk 240 meter untuk panjang tali mononya. X-Protect, X-Zip, dan berbagai macam teknologi itu bisa ditemui di Zaragoza ini. Salah satunya adalah sebuah teknologi yang diklaim menjadi sistem seal yang bagus untuk reel SW, yaitu teknologi IPX8. Jadi kalau di Spinfisher ada IPX5, kemudian di Penslammer ada IPX6. Nah, sedangkan di Zaragoza ini dia disematkan teknologi sistem seal IPX8, di mana sistem seal tersebut dia sangat kedap air. Tapi jika dilihat dari review tetangga, YouTube tetangga sebelah, jadi reel Zaragoza ini direndam dan di-spin, diputar-putar, itu ternyata memang airnya juga masih tetap masuk. Perlu diketahui bahwa reel pancing itu didesain ataupun diciptakan bukan untuk direndam dan istilahnya dites seberapa kedap airnya, karena setahu saya mau sistem sealnya apapun dia akan tetap kemasukan air. Oke, anggap saja body sealnya bagus, kemudian di sini ada rubber seal, kemudian di atas rotor juga ada rubber sealnya, tapi masih ada celah di mana jika reel direndam, saya pastikan 100% dia tetap kemasukan air. Seperti ini contohnya. Ini memang tertutup dia. Oke, setuju, di sini ada sealnya, kemudian di bawah one way-nya ada sealnya, tapi pinion gearnya ini yang maju mundur naik turun ini, apakah dia ada sealnya? Jadi kalau direndam kemudian diputar, saya jamin 100% air pasti masuk. Mau dia Stella, mau Saltiga yang dengan Maxil sekalipun, bahkan Zaragoza dengan IPX8 sekalipun. Dulu saya pernah tes slammer, itu saya rendam di bak berisi air. Saya hanya mengikuti tes yang uji coba yang dilakukan oleh Pen, di mana katanya reelnya direndam di dalam air, tetapi reelnya tidak kemasukan air. Sedangkan di video saya, mungkin nanti bisa di searching, Pen Slammer yang saya rendam di dalam bak air itu tetap kemasukan air. Bahkan Zaragoza sekalipun yang diklaim menggunakan teknologi IPX8, saya jamin 100% dia akan tetap kemasukan air. Meskipun kedap di berbagai sudut, anggap saja di one way diberi rubber seal, kemudian di body juga
diberi rubber seal. Selanjutnya yang di handle juga ada seal karetnya seperti ini. Saya akan perjelas lagi. Oke, anggap saja di sini di pinggiran ini ada seal karetnya. Lalu bagaimana dengan di bagian as gearnya ini? Kita tahu as gear ini dia akan berputar dia. Oke. Jadi tetap saja air akan masuk melalui sini. Jika itu direndam, maka dari itu seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa sebuah reel itu tidak didesain untuk direndam-rendam ataupun istilahnya dites benar-benar seberapa kedap air. Tapi setahu saya berdasarkan reel-reel yang pernah saya bongkar, sebuah sistem seal yang terdapat pada sebuah reel itu diciptakan dan dibuat untuk mengurangi istilahnya resiko kemasukan air secara langsung. Jadi itu yang bisa saya tangkap. Jadi kalau ada reel yang istilahnya ada teknologi, mau dia X-Shift maupun dia X-Seal, kemudian Max-Seal, kemudian yang terbaru ini IPX8, saya pastikan itu dibuat dan didesain bukan untuk tahan terhadap rendaman air, tapi dia mengurangi ataupun meminimalisir masuknya air secara langsung, terutama dari cipratan ataupun guyuran air dari luar. Jadi dia bukan direndam. Selanjutnya untuk berat reel, di sini ada timbangan, tapi baterainya waktu ini udah habis, jadi saya rasa tidak perlu saya timbang. Mungkin nanti di service maintenance ataupun review dalaman reelnya nanti saya akan timbang, tes dan segala macam. Apabila saya rasakan secara feeling ini dia sama seperti Zaragoza sebelumnya, jadi dia tidak terlalu berat dan istilahnya normal untuk sebuah reel. Kemudian putaran, oke, meskipun Zaragoza ini dia tidak menggunakan worm shaft, tapi putarannya sangat halus sekali, hampir dia tidak ada istilahnya hambatan. Oke, jadi sangat halus sekali putarannya. Kemudian jika dilihat dari boxnya, di sini rasionya 5,7:1. Jadi untuk yang HG ini dia rekomend untuk casting ataupun light popping. Kemudian maksimum dragnya dia 10 kilo. Oke, dengan berat di sini ditulis 455 gram. Oke, dengan 6 bearing dan cranking ataupun putaran daripada satu kali handle, dia bisa menggulung tali sepanjang 103 cm. Baik, demikian saja unboxing dan sedikit penjelasan dari saya untuk Shimano Zaragoza 6000 HG ini. Nanti kedepannya mungkin saya akan lakukan pembongkaran untuk mengetahui seberapa teknologi serta komponen-komponen yang ada di dalam reel Zaragoza ini. Saya Denny Nadalung, sampai ketemu lagi pada video-video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Sekian dan terima kasih.